Setinggi apapun pangkat orang, dia berdoa juga. Jadi Allah letakkan fitrah doa dalam kehidupan kita, bukan hanya ingin menunjukkan bahwa kita manusia yang menghamba, butuh Tuhan, tapi sekaligus menunjukkan kasih Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa kita akan mengaji bersama, dan kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Sampaikan pada orang yang ingin mendekat kepadaku. Aku tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kapanpun dia minta, sampaikan, aku begitu dekat. Setelah itu apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku memohon kepadaku apapun dalam hidupnya, dia minta kepadaku apapun masalah hidupnya, sampaikan kepadanya, tanamkan pada hati yang paling dalam. Ujibu da'watad da'. Aku pasti jawab setiap doa-doa yang dipanjatkan kepadaku. Nah, kita itu harus meyakini bahwa di setiap doa-doa kita itu pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Allah menjawab dengan mengabulkannya secara langsung, mengabulkan doa-doa kita. Kadang Allah itu menjawabnya dengan cara yang berbeda, dengan mengganti dengan yang lebih baik, atau menundanya dulu. Dan bahkan Allah itu menyimpan doa kita sebagai pahala di akhirat kelak, supaya kita nanti selamat di akhirat. Seperti itu. Yuk kita lanjut. Sekaya apapun orang tetap berdoa. Dia naik pesawat, dia berdoa juga. Sehebat apapun ilmunya orang, dia berdoa juga. Setinggi apapun pangkat orang, dia berdoa juga. Jadi Allah letakkan fitrah doa dalam kehidupan kita, bukan hanya ingin menunjukkan bahwa kita manusia yang menghamba, butuh Tuhan, tapi sekaligus menunjukkan kasih Allah kepada kita yang memberikan akselerasi dari jawaban-jawaban doa, harapan, cita-cita yang kita butuhkan itu. Maka disinilah kemudian ada peran penting ayat-ayat Al-Quran menguraikan tentang pentingnya doa dalam kehidupan. Nah, betul, baik orang yang kurang mampu ataupun orang yang kaya pasti itu akan berdoa. Ya, misalnya orang yang kaya ketika naik pesawat itu akan berdoa supaya diberi keselamatan. Ya, karena itu kita hanyalah seorang hamba yang tidak punya kuasa apapun, dan kita itu punya Allah, Tuhan kita, Tuhan semesta alam, tempat kita berdoa meminta segala sesuatu. Dan Allah itu senang dengan hambanya yang mau berdoa meminta pertolongan kepadanya, meminta apapun itu. Yang terpenting mintanya itu kepada Allah, dan Allah itu senang ketika kita meminta berdoa kepadanya. Yuk kita lanjut. Hanya ada satu perkara yang menghambat doa itu tidak terkabul, yaitu perbuatan maksiat yang sangat kompleks, yang menutup keadaan diri kita untuk menerima kebaikan-kebaikan. Karena tubuh berlumur dengan maksiat, maka pemberian taat terpental, tidak masuk pada dirinya. Nah, ingat itu tadi satu hal yang membuat doa itu tidak terkabul. Maka dari itu hindarilah perbuatan maksiat. Yuk kita lanjut. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara." Nabi mengisahkan seorang laki-laki menempuh perjalanan panjang, yang dalam perjalanan doa cepat terkabul. Kemudian berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Doa orang yang mengangkat tangan dikabulkan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang diam. Lalu menyebutkan, ya Rabb al-asmaul husna. Orang yang berdoa dengan al-asmaul husna dikabulkan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang yang langsung dia melakukan 3 hal yang mempercepat doa. Dia tempuh perjalanan jauh, dia angkat tangannya, dia sebut al-asmaul husna.
Nah, itu tadi adalah 3 hal yang dapat mempercepat doa-doa kita. Nah, yang pertama adalah tempuh perjalanan jauh, kemudian doa dengan mengangkat kedua tangan kita, dan bacalah Asmaul Husna. Nah, kalau kita tidak dalam sedang perjalanan, ya kita paling enggak ya berdoa dengan mengangkat kedua tangan, kemudian bacalah Asmaul Husna, dan jangan lupa kita awali dan kita akhiri dengan sholawat. Yuk kita lanjut. Tapi Nabi komen kemudian, anna yustajabu dzalika. Ini susah dijawab. Kemudian Nabi terangkan apa penyebabnya. Mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya biharam. Karena pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Ternyata saudara, kalau Anda punya gelas, Anda tutup atasnya, Anda tidak akan mungkin bisa memasukkan apapun ke dalam gelas itu, karena ada sekatnya. Demikianlah kadang doa Allah mengabulkan, tapi itu tidak masuk dalam diri kita karena ada sekat yang belum dibuka. Itulah yang dimaksudkan supaya kita kembali tata diri. Coba taubat lagi, tingkatkan sholat lagi. Ketika yang baik masuk, maka yang buruk akan keluar. Yang taat masuk, yang maksiat akan hilang. Dia keluar, rezeki yang baik akan datang. Nah, maka dari itu jauhilah perbuatan maksiat, kemudian kalau kerja carilah rezeki yang halal, kemudian makanlah makanan yang halal, pakailah pakaian yang halal, dibeli dari harta yang halal. Intinya jangan sampai sesuatu yang haram itu melekat di dalam diri kita. Yuk kita lanjut. Orang-orang yang tidak pernah mau berdoa kepada Aku itu orang sombong, seakan-akan mampu menyelesaikan segala hal. Artinya kadang masalah dititipkan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembalikan kita pada martabat hamba. Kadang orang kalau sudah sukses lupa kalau dia itu hamba, dia itu meninggal, dia akan pulang. Kadang orang kalau sudah punya kedudukan lupa kalau dia itu tetap hamba, tetap meninggal juga. Serasa menjadi hebat, terkadang melebihi kuasa Tuhan, maka diberikan persoalan supaya turun kembali membumi, menyadarkan dirinya bahwa dia adalah hamba yang satu saat dia akan berpulang. Maka perintah Allahnya, duhai semua hamba, apapun jabatan dunianya, yang pasti akan meninggal, berdoalah kepada Allah. Hanya orang yang angkuh, yang tidak ingin memohon dirinya kepada Allah, dan dengan keangkuhan itu Allah siapkan tempat bila dia tidak tobat sampai wafat, neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ya, betul sekali kata Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi. Ya, maka dari itu dalam keadaan susah ataupun senang, ingatlah Allah, berdoalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa orang yang tidak mau berdoa itu adalah golongan orang yang sombong. Dan ingat bahwa kita itu hanyalah seorang hamba yang tidak punya suatu daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Terima kasih telah menemani saya untuk mengaji bersama. Apabila ada salah kata dari saya, mungkin kata-kata saya yang nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, atau mungkin kata-kata saya yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.